Oke, sahabat muda, jumpa kembali dengan Bulang Rio di Bulang Rio Tarigan Channel. Hari ini kita sudah berada dalam tahapan yang spesial. Spesial buat kamu yang masih jomblo tentunya, yang mana setelah nonton video ini kamu akan mengetahui 5 tips zaman now mencari jodoh. Video ini dibuat berdasarkan pengalaman, yakni ketika masih jomblo dan hasil survei di lapangan, kemudian sebagai orang tua membagikannya kepada kamu orang muda yang dapat membantu kamu minimal mengurangi kekecewaan. Oke, sahabat muda, seperti biasa, sebelumnya jangan lupa like, subscribe, komen, dan bagikan kepada teman-temanmu apabila video ini ada manfaatnya bagi kamu. Sahabat muda, apa kabarmu hari ini? Doa Bulang Rio supaya semuanya kamu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Bukan hanya kamu saja, tapi kamu, keluarga kamu, teman dan teman dari temanmu, dan semua orang-orang yang sudah kamu kenal. Tentu kita sama-sama mendoakannya. Siapa tahu kalau semuanya sehat-sehat, boleh ketemu dalam acara yang luar biasa, misalkan di acara pernikahan, ulang tahunan, atau di acara-acara lain yang menyenangkan. Amin. Sahabat muda, satu lagi yang penting di masa pandemi corona ini adalah mari kita mengikuti protokol kesehatan sesuai himbauan dari pemerintah di tempat di mana kita berada, yakni memakai masker, cuci tangan, dan menjaga jarak. Oke, sekarang mari kita masuk kepada topik pembicaraan kita. 2 minggu lalu kita sudah membahas 2 macam tips mencari jodoh. Kemudian minggu ini kita masuk kepada tips yang ketiga, yakni religius atau keagamaan. Apakah yang dimaksud dengan religius atau keagamaan itu? Keagamaan asal kata dari agama. Kemudian agama adalah suatu sistem yang mana di dalamnya telah diatur tata cara keimanan dalam satu kehidupan kepercayaan, peribadatan umat kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi, keagamaan adalah sifat positif yang melekat dan menjadi dasar kepribadian dalam kehidupan seseorang setelah mendapatkan ajaran dari satu agama tertentu. Jadi hendaknya sebagai umat manusia sebaiknya sudah memeluk satu agama tertentu, kemudian menekuninya dengan baik sesuai dengan doktrin agamanya atau sesuai dengan ajaran agamanya. Nah, dengan demikian maka seseorang itu dapat dipastikan sudah mengetahui pula tata cara bagaimana menyembah Tuhannya dengan benar, dan juga mengetahui bagaimana menjalin hubungan antar sesama umat manusia yang satu iman, juga dengan orang-orang yang berbeda agama. Dan sudah mengetahui pula cara bergaul antara manusia dengan manusia, juga dengan lingkungan di mana kita sedang tinggal. Ya kan? Jadi setiap orang memeluk satu agama sudah pasti diajarkan hal-hal seperti itu. Agama itu sangat-sangat fundamental di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat secara bersama-sama, sehingga mendapatkan nikmat rasa yang mendalam untuk bersama-sama pula. Itu makanya sangat banyak hidup orang berubah setelah memeluk satu agama.
yang mudah-mudahan. Kemudian itu pula sebabnya syarat yang ketiga dalam menentukan jodoh yang baik itu adalah orang yang religius atau keagamaan dari kedua belah pihak pasangan suami dan istri itu sangat-sangat dibutuhkan minimal baik. Baik seperti apa sih? Mari kita ikuti. Nah, sahabat muda, seperti apa itu disebut baik itu? Mari kita ambil satu pengertian yang sederhana saja ya. Simple tapi masuk logika. Misalkan si dia temanmu itu adalah orang Kristen. Ini misalkan saja ya. Misalkan si dia temanmu itu adalah orang Kristen ya. Dia rajin beribadah, pergi ke gereja, setia memberikan persembahan, suka membantu orang, sikap dan tutur bahasanya bagus, sabar, aktif dalam pelayanan. Nah, itulah buah-buah yang dihasilkan orang yang religius itu atau keagamaannya baik. Nah, jadi perihal agama itu sangat-sangat menentukan masa depan keluarga dan rumah tangga kamu nantinya. Tapi mungkin saja, saya ulangi, jadi pilihlah orang yang religius, tapi mungkin saja kamu memberikan argumen seperti ini. Banyak juga kok orang rajin beribadah ke rumah ibadahnya, tapi ada juga yang sering ribut dan berantem suami istri. Kemudian diakhiri dengan perceraian. Kemudian ada juga yang hidup berkecukupan harta bergelimang, tetapi malah bercerai juga. Ya. Kalau kamu memberi argumen seperti itu, tonton saja terus channel ini, nanti akan ada video yang khusus membahas tentang masalah itu. Kamu harus memahami hal-hal seperti itu sudah masuk ke dalam satu paket apabila temanmu itu orangnya religius atau keagamaannya baik. Maka dia atau temanmu itu dipastikan tutur bahasa dan sikapnya baik. Dia bekerja keras, orangnya rajin, penyabar, menghargai pasangannya seperti kamu nantinya. Amin. Plus jangan lupa kamu ada 4 syarat yang lainnya, yakni 2 tips kita sudah bicarakan minggu lalu, 1 yang sedang kita bicarakan hari ini, dan 2 kita bicarakan pada minggu depan. Jadi walaupun keuangan temanmu itu sekarang ini sedang pas-pasan, akan tetapi bila mana religiusnya baik, maka kedepannya dapat dipastikan dia akan lebih baik pula. Orang yang religius itu saya katakan dia jempolan banget. Nah, silakan hubunganmu berlanjut. Lanjutkan pertemananmu itu sambil memperhatikan 2 tips lagi minggu depan. Tapi lagi-lagi kamu membuat argumen. Ada juga aku lihat bahwa dari sejak dia jomblo hingga berumah tangga, begitu-begitu saja kehidupannya, alias tidak ada perubahan atau peningkatan. Bulang mau katakan buat kamu seperti ini, bahwa hidup tidak dapat dibandingkan yang satu dengan orang lain. Akan tetapi lihatlah ajaran yang diajarkan oleh agama tersebut, bahwa apabila kita melakukan kebaikan, sudah barang tentu akan menuai kebaikan pula. Nah, puji Tuhan, beruntung kamu tetap di channel ini. Karena itu, yang mau Bulang katakan ialah bahwa ketika ada orang yang dalam hidupnya nggak ada perubahan, berarti
ada yang salah dalam pribadi orang tersebut. Karena agama itu selalu memotivasi, mengajarkan, dan mendidik orang agar hidupnya hari esok harus lebih baik dari hari ini. Nah, itulah tujuan memeluk satu agama di dunia ini. Halo sahabat muda, terlepas kamu menganut agama apa saja, yang penting sebagai penduduk dunia ini, kamu sebaiknya sudah memiliki satu agama tertentu. Misalkan, apakah itu Islam? Apakah itu Kristen? Atau Kristiani? Apakah itu Buddha? Atau yang lain-lainnya? Karena setiap agama itu mengajarkan tentang kebaikan-kebaikan dalam bermasyarakat. Dengan orang-orang di sekitarnya, setidaknya sudah mengenal kebaikan itu. Begitupun temanmu yang sedang kamu lakukan PDKT. Jadi seseorang itu disebut keagamaannya masuk kategori baik apabila orang tersebut selalu berusaha untuk berbuat yang terbaik, walaupun memang manusia itu tidak akan pernah sampai kepada tingkat yang sempurna. Karena sempurna itu adalah milik Allah yang Maha Kuasa. Akan tetapi minimal si dia, temanmu itu, yaitu dari puluhan atau ratusan temanmu di luar sana, kamu pilihlah satu orang yang menjadi calon pasanganmu. Begitu loh. Artinya, carilah teman sebanyak-banyaknya, kemudian jatuhkanlah pilihanmu kepada satu orang saja. Ya, memang kalau kamu cari orang yang sempurna, ya pasti nggak ada lah ya. Tapi paling tidak orangnya tidak suka berbohong seperti kamu, walaupun perihal yang terkecil sekali. Juga orangnya penyabar, sabar menghadapi tantangan. Jangan sampai kamu ketemu dengan orang-orang seperti ini. Masakan istri terlalu pedas saja menjadi persoalan besar. Atau gaji suami belum naik-naik, terjadi perceraian. Nah, ini faktor internal saja yang saya sebutkan. Dan ada juga faktor eksternal yang datangnya dari luar. Mungkin dari mertua, mungkin dari tetangga, atau dari mana saja. Pokoknya banyaklah faktor-faktor eksternal. Makanya Bulang mau katakan, minimal temanmu itu orangnya penyabar, supaya faktor internalnya dulu dapat diatasi. Sahabat muda, minggu lalu kita sudah katakan bahwa orang rohaniawan itu adalah apabila ada masalah, saya ulangi, apabila ada masalah dalam hidupnya, selalu sabar untuk mencari dan belajar bagaimana jalan keluarnya dengan baik, menghadapi bila mana ada masalah di dalam kehidupannya, yakni selalu ingin memecahkan masalah secara dewasa, kepala dingin walaupun hati panas. Maka ketika kamu akan menikah dengan orang seperti ini, dapat dipastikan kamu merasa enjoy. Dan ketika kamu punya anak-anak pun juga akan merasa enjoy pula. Jangan sampai kamu ketemu dengan orang-orang yang seperti ini pula berikutnya. Ada orang sedikit mendengar kata-kata yang tidak seperti yang dia inginkan, maka dia langsung saja membalas dengan mengeluarkan kata-kata kasar tanpa melihat sebab musababnya terlebih dahulu. Sebaiknya kamu hindari orang ini. Pelajarilah orang ini dan lihatlah apakah religiusnya atau keagamaannya baik atau tidak. Padahal saat dia mengeluarkan kata-kata kasar tersebut,
dia sedang memegang Alkitab yang disebut kitab suci, atau dia baru saja pulang dari gerejanya, tapi sedikit tersinggung, lupa kepada ajaran gerejanya. Kamu tenang saja, jangan menegurnya, tapi cukup di dalam hatimu saja yang memberi penilaian. Ya, checklist di dalam hatimu. Kualitas keagamaan seperti apa ini? Dan kualitas kerohanian seperti apa ini? Nah, sebelum terlanjur maju ke pernikahan, jaga jarak dengan orang seperti ini. Berteman, berumah tangga, atau menikah itu tidak boleh dibuat bermain-main, karena mempertaruhkan harga dirimu dan nama baik keluarga, bahkan masa depanmu kelak. Oleh sebab itu, sekarang ini di saat kamu sedang single, masih jomblo, kamu harus bisa menghargai dirimu yang sangat-sangat berharga itu. Pilih dan tentukan calon pasanganmu yang memiliki kualitas keagamaannya baik, seimbang dengan kualitas keagamaanmu. Jangan nekat mempertaruhkan harga dirimu. Sekali membuat keputusan salah, kamu sendiri akan menuainya. Bisa saja selama ini secara fisik kamu melihat bahwa kamu orang yang sederhana dan pendidikanmu tidak terlalu tinggi. Juga mungkin tidak seperti dia temanmu. Namun Bulang mau katakan hari ini kepada kamu seperti ini. Kamu adalah orang hebat karena kamu belum terkontaminasi dengan hal-hal yang buruk. Jalan masih panjang, kesempatan pun masih ada. Sahabat muda, tentu untuk mengetahui beberapa hal yang Bulang sebutkan perihal religius itu butuh waktu yang tidak sedikit. Mungkin dibutuhkan beberapa kali pertemuan dalam kondisi dan waktu yang berbeda-beda. Caranya, adakan kunjungan bersama-sama dengan si dia, temanmu itu, ke tempat-tempat yang padat pejalan kaki. Ketika terjadi bersenggolan dengan seseorang, kemudian dia langsung saja frontal kepingin ribut dengan orang itu, mungkin ingat, mungkin dia bukan orang penyabar, ya. Atau melakukan kunjungan bersama ke tempat-tempat kumuh yang keadaan dan hidup masyarakatnya pun sederhana saja. Kemudian ketika kalian sedang melewatinya, bagaimanakah sikap si dia temanmu itu terhadap orang-orang itu, orang-orang di sana? Ini penting, ya. Penting. Apabila dia punya sikap baik dan prihatin melihat orang kumuh dan miskin, kemungkinan tingkat religiusnya baik. Nah, masih banyak cara-cara bijak tanpa dia ketahui yang dapat kamu lakukan untuk melihat keagamaannya baik atau tidak. Jadi, sekali lagi saya ulangi, ketika kamu mengadakan kunjungan, ketika kamu bersama-sama temanmu itu melakukan kunjungan ke tempat-tempat tertentu, ya, yang hidup masyarakatnya sederhana, kemudian kalian sedang melewatinya, kamu melakukan dialog singkat dengan temanmu itu. Saya ulangi, kamu harus melakukan dialog singkat dengan temanmu itu. Dialog seperti apa? Ya, tanyakan dia bagaimana tentang kehidupan masyarakat yang sedang kamu kunjungi itu. Pandangan temanmu itu seperti apa? Kemudian bagaimana responnya? Apakah dia prihatin atau bagaimana? Apapun nanti reaksinya, bagaimanapun pandangannya nanti,
kamu jangan protes, tetap kamu senyum saja. Tidak menjadi masalah. Jangan kamu membuatkan satu perdebatan. Yang penting kamu akan mengetahui apakah dia itu seorang agamais atau tidak. Apabila kamu sudah lulus dalam tahap pertama dan kedua, si dia kelihatannya sungguh mencintaimu dan dia memiliki kerohanian yang baik dan memiliki kualitas religiusnya atau keagamaannya juga seimbang dengan kamu dalam penilaianmu, silahkan hubungan dilanjutkan. Saya katakan dilanjutkan saja, karena masih ada 2 tips lagi yang harus kamu ketahui minggu depan. Sahabat muda, kesimpulan minggu ini adalah pastikan si dia sungguh mencintaimu. Saya ulangi. Pastikan si dia sungguh-sungguh mencintaimu. Kedua, pastikan si dia memiliki kerohanian yang baik. Ketiga, pastikan si dia memiliki kualitas keagamaannya juga baik, seimbang dengan kamu. Oke, sahabat muda, dengan demikian saya Bulang Rio mengucapkan terima kasih untuk kamu sudah menonton video ini. Minggu depan jangan lewatkan tips yang keempat di Bulang Rio Terigan Channel. Selamat bertemu pada video berikutnya. Selamat beraktivitas. Bye-bye.